Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita? Amin. Saya bersyukur bahwa pagi menjelang siang hari ini saya boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih. Gereja ini telah turut ambil bagian, baik itu Boksu Yosua khususnya, dan juga beberapa jemaat yang telah turut ambil bagian untuk operasi tempurung lutut saya. Jadi baik operasi pertama ataupun operasi yang kedua di Malaysia kemarin. Kalau untuk operasi keseluruhan berarti operasi yang ke-7 dan ke-8 Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan semua operasi boleh berjalan dengan baik. Dan minggu lalu baru copot jahitan dan staplesnya. Dan sekarang dokter sudah izinkan saya untuk ditekuk kakinya, tapi cuma dibolehin 30 derajat maksimal. Jadi puji Tuhan banget Bapak Ibu Saudara, kalau sekarang sudah mulai bisa nekuk, ngangkat kaki gini sudah mulai kuat. Tapi kalau untuk ngelurusin betis masih belum bisa karena masih banyak latihan. Dan tolong bantu doa supaya segera beres Bapak Ibu Saudara, karena sampai detik ini jahitannya masih ada yang rembes begitu. Tapi saya ingin ucapkan terima kasih untuk semua Bapak Ibu yang sudah turut ambil bagian dalam operasi kemarin. Dan saya yakin dan percaya apa yang Bapak Ibu Saudara tabur, Tuhan tidak pernah pandang sia-sia. Tuhan yang akan mengembalikan dengan berkat yang berlipat kali ganda. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan. Kita lihat di dalam kitab 2 Timotius. Kita lihat sama-sama 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama saja. Kita lihat ayat yang pertama saja. Ini yang menjadi tema kita hari ini. Kemudian nanti kita lihat di dalam kitab 2 Samuel Bapak Ibu Saudara. 2 Timotius pasal 2 ayat 1. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ini menjadi tema kita. Kemudian kita lihat 2 Samuel pasal 22. 2 Samuel pasal 22. Kita lihat sama-sama ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-39. 2 Samuel pasal 22 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-39. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukan, kita kembali baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Allah dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai mereka kupunahkan, dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku menghabiskan dan meremukkan mereka sehingga mereka tidak bangkit lagi, dan mereka rebah di bawah kakiku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau hari ini kita punya tema yang sangat menarik. Tema yang diberikan pada saya yaitu jadilah kuat oleh anugerah Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan setiap kita kalau bicara tentang jadilah kuat, menjadi orang kuat, seringkali Bapak Ibu Saudara ada 4 hal yang dipandang oleh dunia untuk menjadikan kita orang yang kuat. Apa saja itu? Pandangan dunia tentang menjadi orang kuat. Yang pertama yaitu ketika kita punya kekayaan. Dunia memandang kalau kita punya kekayaan dia bisa mengatur semuanya. Bahkan seringkali orang berkata begini, apa sih yang gak bisa dibeli dengan duit? Duit bisa ngomong, segala sesuatu bisa diatur dengan duit, seakan-akan begitu. Hal yang kedua, dunia memandang orang kalau mau kuat dia mesti punya jabatan. Dengan jabatan dia bisa mengatur semuanya. Makanya hari ini orang berlomba-lomba Bapak Ibu Saudara. Gak punya kemampuan pun pengen jadi pejabat. Karena apa? Dengan dia punya
punya jabatan, dia bisa atur semuanya. Kemudian yang ketiga, dunia memandang kalau mau jadi orang kuat, wah badan kita mesti kuat. Makanya banyak orang, wah heboh membentuk tubuhnya. Betul tidak? Banyak orang nge-gym, ya nggak salah sih. Makanya seringkali dibilang, ada beberapa teman yang bilang, Sam bikin dong perutmu sampai 6 pack. Saya suka bilang, ini bikin 1 pack aja susah apalagi 6. Mesti kerja lebih keras lagi, begitu kan? Bapak Ibu Saudara, tapi yang keempat bicara tentang menjadi orang kuat, yaitu apa? Kuat secara psikologis. Hari-hari ini banyak orang ikut di terapi-terapi tertentu supaya apa? Wah kamu mesti begini, mesti begini, mesti begini. Menata pikiran kamu, menata emosi kamu. Tapi semuanya ini fokusnya kepada diri manusia pribadi, Bapak Ibu Saudara. Kuat dalam arti kuat bergantung pada pribadi orang itu. Tetapi firman Tuhan mengajar kepada kita jalanin hidup ini supaya kita menjadi orang kuat. Kita perlu apa? Kuat di dalam iman. Tuhan mau kita kuat di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yesus mengatakan jelas sekali, aku tidak membiarkan kamu seperti yatim piatu. Yesus memberikan parakletos, penolong itu, penghibur itu. Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Roh Kudus dianugerahkan dalam hidup kita. Untuk apa? Mendampingi Anda dan saya. Saya yakin dan percaya hari-hari ini kita jalanin hidup gak mudah Bapak Ibu Saudara. Gak mudah. Hari-hari ini terjadi, bahkan baru beberapa hari yang lalu. Salah satu teman, akhirnya apa? Suami istri pisah. Cuman masalah apa? Ekonomi Bapak Ibu Saudara. Makanya waktu itu ketika ngobrol sama satu teman, ya pendeta yang terkenal lah di Jakarta. Lama nggak ketemu, nggak tahu ceritanya saya, kejadian yang saya alami apa. Tapi ketika ngobrol sama istri saya, ngobrol kita ini bareng-bareng. Ketika kita ceritain semua kejadian yang kita alami, sampai dia tanya sama istri saya, Len, kamu gak berantem sama Samuel? Enggak. Kamu gak minta cerai sama Samuel? Enggak. Sampai akhirnya istrinya teman saya bilang, hebat ya kamu berdua nih ya. Ngadepin begitu tapi kamu tetap gak berantem, gak apa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghendaki kita jalanin hidup ini kuat di dalam Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita pribadi. Amin. Nah saya gak akan khotbah terlalu panjang lebar. Bagaimana kita jalanin hidup ini di tengah semua masalah yang kita hadapi. Pergumulan yang kita alami. Supaya kita menjadi pribadi yang kuat. Ada 4 hal, kita belajar dari hidupnya Daud. Saya suka sekali menyampaikan kisahnya Daud ini Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Daud ini orang yang gak pernah lepas dari masalah. Hidupnya Daud itu penuh dengan masalah. Hidupnya Daud itu gak mudah. Tapi anehnya Daud itu jadi orang yang tetap survive. Dan herannya lagi Tuhan itu cinta banget sama Daud. Ada 4 hal yang ingin saya bagikan. Gak akan terlalu panjang lebar. Sampai jam 1 cukup ya Waktu Yesus. Pak Brando cukup ya. Ada 4 hal. Yang pertama coba kita lihat. Apa yang kita bisa belajar dari Daud? Nah ini kita lihat. 2 Samuel pasal 22 ayat 30. Di situ dikatakan, karena dengan engkau, ini saya suka. Statement ini saya suka. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dengan Allahku aku berani melompati tembok. Di 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan simple gini. Kita jalanin hidup ini di dalam segala pergumulan kita. Dalam segala masalah yang kita hadapi. Kadang-kadang gak mudah. Tapi bagaimana supaya kita tetap menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Hal yang pertama kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan. Daud tahu persis kekuatannya di mana. Daud tahu persis dengan siapa dia berjalan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika Daud melawan Goliat, Daud berani berkata, kamu ngadepin aku dengan lembing, dengan tombak. Aku ngadepin kamu dengan nama Tuhan semesta alam. Daud tahu persis siapa yang jadi pembela dalam peperangannya. Pak, Bu, kita jalanin hidup ini kadang-kadang kita stres, kita depresi. Karena apa? Kita ini suka sombong. Kita ini suka ngerasa kuat.
Rasanya tanpa Tuhan kita mampu. Kita seringkali jalan dengan kekuatan kita sendiri. Berapa banyak hidupnya orang Kristen? Kalau ditanya tiap hari Anda doa enggak? Tiap hari Anda baca Alkitab enggak? Ada begitu banyak orang Kristen bilang, Pak Sam, enggak sempet. Hari-hari ini penyakitnya banyak orang itu gini loh penyakitnya. Tahu maksud saya? Tahu maksud saya? Kita ini untuk real sempet. TikTok sempet. Facebook, IG sempet semuanya. Tapi maaf kata, seringkali kita baca Alkitab kita nggak sempet. Doa kita nggak sempet. Jangan kaget, kalang kabut hidup kita. Udahlah. Kekuatan kita ini terbatas Bapak Ibu Saudara. Kekuatan kita terbatas. Kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Kita perlu jalan dengan Tuhan. Makanya jangan lupakan Tuhan. Tiap hari namanya doa. Baca firman. Itu penting. Karena salah satu tugasnya Roh Kudus itu apa? Mengingatkan akan firman. Lah Roh Kudus mau mengingatkan, tapi kalau semua kita nggak pernah baca firman, apa yang mau diingetin? Nangkep maksud saya? Nangkep maksud saya? Pak, Bu, kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan. Saya ambil contoh simpel. Coba lihat anak-anak kira-kira umur 4 atau 5 tahun. Kalau dia jalan bareng sama papanya, kalau bapaknya ini polisi, seakan-akan semua temennya boleh ditantangin. Apa lo macam-macam? Ntar ditembak lo sama bapakku. Itu kan anak-anak kan? Betul tidak? Kalau bapaknya tentara, apa lo macam-macam? Ntar ditangkap lo sama bapakku. Tembak lu sama papaku. Kalau yang papanya dokter, apa lu macam-macam? Ntar disuntik lu sama papaku. Yang repot kan kalau bapaknya pendeta. Apa lu macam-macam? Dikhotbahin papaku bertobat. Artinya apa? Lewat contoh kecil ini Bapak Ibu Saudara, anak-anak kalau dia berjalan bersama dengan papanya, pede abis. Pede abis. Saya ingat banget beberapa tahun yang lalu ketika anak saya yang besar, sekarang 17 tahun, sama yang nomor 2, sekarang 15 tahun. Waktu itu kira-kira mereka kelas 3 SD lah. Sekolahnya mereka itu berseberangan sama rumah sakit Eka Hospital di BSD. Waktu itu istri saya titip, tolong ambilin hasil lab deh di Eka Hospital. Jadi saya jemput anak-anak, kemudian saya ajak ke Eka Hospital. Di depannya Eka Hospital itu jalanan itu besar, 3 lajur paling enggak. Masing-masing itu 3 lajur, jalanan besar. Saya gandeng anak saya yang pertama di sebelah kanan, yang nomor 2 di sebelah kiri. Ngelewatin jalan raya itu Bapak Ibu Saudara, dengan PD-nya, kakaknya yang nomor 1. Mobil yang lewat dari sini dia stop. Wah, dengan PD-nya. Ketika di lajur sebaliknya, gara-gara kakaknya begitu, kokonya begitu, adiknya ikutan. Ketika masuk di halaman parkir Eka Hospital, Tuhan bicara sama saya. Bukan audible ya, Samuel. Saya bukan hamba Tuhan yang neko-neko begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan bicara di hati kecil saya. Kamu lihat anakmu nyebrang di jalan raya seperti itu. Dia gak takut, dia pede. Kenapa anak saya bisa nyebrang jalan raya begitu pede Bapak Ibu Saudara? Karena dia tahu tangannya digandeng sama papanya. Mobil yang begitu banyak gak menjadi ancaman buat mereka. Saya cuma mau katakan simple. Anda dan saya, kita jalanin hidup. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, apapun masalah kita gak usah takut. Amin. Amin. Bilang sama kanan kiri Anda, jangan amin-amin doang. Tolong bilang sebelah Anda. Siapa tahu sebelah Anda itu amin-amin doang, tapi gak pernah jalan bareng sama Tuhan. Doa gak pernah, baca Alkitab gak pernah. Tapi kayaknya jemaat di sini gak ada ya Boksu? Gak ada ya Pak Brando ya? Kayaknya jemaat di sini gak ada, di metodis lain. Di sini cabang sini gak ada. Pak, Bu, berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, coba kita lihat. Yang kedua. Kita lihat apa perkataan Daud di situ di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai ayat 3. Di situ dikatakan,
Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku." Ini saya suka nih statement-statementnya Daud nih. "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, engkau menyelamatkan aku dari kekerasan." Bapak Ibu Saudara, ini yang kedua. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini di tengah semua masalah, semua pergumulan yang kita alami. Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Bukan bersandar pada kekuatan kita sendiri. Tapi kita lihat, kita perlu apa? Mengandalkan Tuhan. Ini yang kedua. Daud tahu persis Bapak Ibu Saudara siapa yang bisa menjadi sandaran di dalam kehidupannya. Siapa yang bisa menjadi kekuatan di dalam kehidupannya. Saya ambil contoh simpel seperti ini. Saya kalau nyender sama mimbar ini bisa gak Bapak Ibu Saudara? Saya kalau nyender sama mimbar ini bisa gak? Halo? Enggak bisa Bu? Enggak bisa ya? Pasti saya jatuh ya Bu ya? Kenapa? Karena mimbar ini terlalu ringan, mimbar ini gampang bergeser, gampang. Ini gampang diangkat, dibawa kemana, digeser kemana, gampang Bapak Ibu Saudara. Saya kalau bersandar sama sesuatu yang gampang goyang, saya pun ikutan goyang. Sesuatu yang gampang jatuh, saya pun jatuh. Kalau Anda dan saya kita bersandar sama sesuatu yang gak kokoh, hidup kita juga gak kokoh. Beda ceritanya sama kalau saya bersandar pada tiang gedung ini. Siapapun yang dorong saya, mau 5 orang, mau 10 orang, saya gak bakalan roboh. Bukan sayanya yang kuat, sandaran saya yang kuat. Begitu pula kita jalanin hidup Bapak Ibu Saudara. Saya sering kali katakan gak salah kita diberkati dengan kekayaan, tapi tolong ingat. Jalanin hidup jangan bersandar sama kekayaan. Kekayaan itu bisa hari ini ada, besok gak ada. Anda yang nyimpen dolar hari ini happy. Dolar udah nyentuh 16.100. Betul? Betul. Anda yang import happy atau ngelus dada? Yang ngelus dada karena bayarnya harus lebih mahal. Anda yang ekspor senang karena dolarnya lebih tinggi. Wah, dapatnya lebih tinggi. Pak, Bu, tapi dolar bisa sebentar naik, bisa turun. Gak salah kita diberkati dengan kekayaan, tapi hidup ini jangan bersandar sama kekayaan. Gak salah kita diberkati, diizinkan sama Tuhan kita punya jabatan, kita jadi pejabat. Tapi jalanin hidup jangan bersandar sama jabatan. Jabatan itu gak kokoh. Hari ini bisa ketua KPK, besok bisa jadi tersangka. Hari ini bisa punya beberapa mobil mewah, wah supercar yang kayak gitu. Besok langsung pada disita sama KPK. Ya saya gak mau nyebutin namanya. Kita tahu lah beritanya. Bapak Ibu Saudara tolong ingat jabatan itu gak kokoh, kekayaan itu gak kokoh. Amin. Amin. Tapi kalau kita benar-benar bersandar sama Tuhan, hanya Tuhanlah sandaran yang kokoh. Hanya Tuhan sandaran yang kokoh. Amin. Bilang sama kanan kiri Anda, bersandar sama Tuhan, ngandelin Tuhan. Bilang sama kanan kiri Anda, siapa tahu sebelah Anda itu sombongnya minta ampun. Gue gak doa juga bisa. Gue gak baca Alkitab juga gue bisa. Ya lihat aja, tinggal tunggu tanggal mainnya aja Bapak Ibu Saudara. Saya kadang-kadang kalau sama ngobrol sama jemaat, kalau ada jemaat auban banget kayak gitu, sudahlah. Tinggal tunggu tanggal mainnya ya, lihat aja nanti. Dalam hidup ini kita gak bisa ngandelin kekuatan kita sendiri. Kekuatan kita terbatas. Kekuatan kita terbatas. Amin. Yang ketiga, masih kuat? Kalau nggak kuat kita tutup dalam doa. Masih kuat ya? Ya, saya sekarang bisa berdiri begini, aduh rasanya bersyukur banget Bapak Ibu Saudara. Kalau kemarin waktu infeksi boro-boro bisa berdiri begini, nurunin kaki dari ranjang aja, nyerinya minta ampun. Tapi waktu infeksinya udah nggak ada begini, aduh bisa berdiri, gosok gigi gitu, aduh rasanya happy sekali.
Happy sekali meskipun ya masih nahan-nahan lah. Tapi sama dokter disuruh latihan terus untuk nekuk begitu. Pak, Bu, yang ketiga, coba kita lihat di dalam bagian ini. Apa yang diungkapkan oleh Daud? Ini saya suka sekali. Daud ini luar biasa. Daud ini orang yang dekat sekali sama Tuhan. Ayat 35, 2 Samuel pasal 22 ayat 35. Yang apa di situ? Mengajar tanganku berperang. Ini saya suka nih. Statementnya Daud jelas sekali. Yang mengajar tanganku berperang. Sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Bapak ibu saudara, ini yang ketiga. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan oleh anugerahnya Tuhan. Yang ketiga, kita perlu jadi orang yang mau terus-menerus belajar dan diajar. Pernahkah kita sadari bahwa Anda dan saya dalam kehidupan ini lewat setiap masalah kita ini diajar sama Tuhan. Daud tahu persis dia diajar sama Tuhan untuk berperang Bapak Ibu Saudara. Ketika Daud menjadi gembala kambing domba, Tuhan mengajar Daud untuk berperang melalui apa? Melalui singa atau beruang. Daud dilatih untuk berperang, mempertahankan kambing dombanya. Tapi akhirnya naik lagi nih, perangnya ngelawan Goliat. Dan ketika dia jadi raja Bapak Ibu Saudara, Daud menghadapi peperangan demi peperangan, peperangan demi peperangan. Bapak Ibu Saudara, ini yang perlu kita sadari sama-sama. Dalam hidup ini kita diizinkan sama Tuhan ngadepin masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan. Tapi percayalah Bapak Ibu sekalian, gak ada satupun masalah yang terjadi secara kebetulan. Gak ada satupun masalah yang terjadi dalam hidup kita yang terjadi secara kebetulan. Lewat setiap masalah, Tuhan dewasakan iman kita. Lewat setiap masalah, Tuhan dewasakan karakter kita. Amin. Amin. Kayaknya aminnya berat banget. Ngadepin masalah ngapain Pak Sen? Orang kalau nggak pernah ngadepin kesulitan, coba Anda punya anak, minta apapun kasih, dijamin 1000% mentalnya nggak bagus. Karena fighting spiritnya itu nggak ada. Tapi kalau seumpama kita dalam hidup ini ngadepin masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan, kita terus nyandar sama Tuhan, ngandelin Tuhan. Pak, Bu, sebenarnya Tuhan lagi latih kita untuk kita berperang. Tuhan kuatkan kita, Tuhan bangun karakter kita, Tuhan bangun iman kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya cara pandang yang seperti ini, maka ketika Anda dan saya kita ngadepin masalah, gak gampang komplain sama Tuhan, gak gampang marah. Amin. Saya kemarin sama istri saya, ya boleh dibilang kita ini diajar sama Tuhan, kita digempur habis-habisan rasanya. Tuhan izinin terjadi dari mulai 2019. Kita berdua diizinkan ngadepin badai yang gede banget. Badainya bukan istri saya selingkuh atau saya selingkuh Bapak Ibu Saudara, bukan itu. Tapi kita ngalamin, diizinkan sama Tuhan ngalamin kesulitan ekonomi. Bahkan 2020 ketika pandemi terjadi, Maret sampai September semua jadwal khotbah di cancel Bapak Ibu Saudara. Kita bayar kontrakan rumah aja sampai duitnya kurang. Saya udah sampai gak tahu lagi, awalnya ngambilin tabungan. Lama-kelamaan udah gak ada lagi yang diambilin. Sampai di satu titik nih Bapak Ibu Saudara. Anak saya yang bontot nih. Dia minta beliin nasi goreng abang-abang langganan kita yang cuma 15.000 sebungkus itu. Di hari itu anak saya minta beliin nasi goreng. Kita gak punya uang. Bener-bener gak punya uang. Sampai saya bilang udahlah Moe, udahlah nanti mama masak deh. Kita makan nasi di rumah aja deh, udah mama masak nanti, udahlah. Tapi saya ke kamar, saya nangis, Tuhan, aku melayani Tuhan, masa sih Tuhan hidupku sampai kayak gini Tuhan. Tapi rupanya apa? Mujizatnya Tuhan itu yang gak pernah berkesudahan. Anugerahnya Tuhan, saya sama istri saya sampai bilang, heran ya. Kalau momennya Elia, Tuhan sediain tuh burung-burung gagak untuk ngirimin berkat. Dan di momen pandemi kemarin Bapak Ibu Saudara, adalah taksi tiba-tiba berhenti depan rumah. Ini rumahnya Pak Samuel. Oh iya Pak, kenapa? Enggak Pak, saya disuruh ngirimin ini Pak, buka bagasi, ada sembako.
Bahkan ada gembala sama majelis dari salah satu gereja, saya itu bukan full timer situ, saya bukan anggota jemaat situ, cuman saya beberapa kali khotbah di situ aja. Sampai datang ke rumah Bapak Ibu Saudara, saya sampai bilang, ya ilah Tuhan, caranya Tuhan tuh ajaib. Juli sampai Agustus 2020, saya kena DB sama tifus. Mau masuk rumah sakit gak bisa karena asuransi gak punya, BPJS gak punya. Asuransi udah kita tutup di awal pandemi karena gak kuat bayar. Bayar BPJS 100.000 per orang per bulan, kita gak mampu Bapak Ibu Saudara. Duit daripada buat bayar BPJS sudah mending buat makan deh. Trombosit saya turun sampai tinggal 9.000 dan itu bertahan 3 hari. Sampai dokter kenalan saya ini pengurus persekutuan bilang, Pak Sam sorry ya karena aku deket sama kamu aku berani ngomong. Kalau kamu masih bisa bangun besok pagi itu mukjizat Pak Sam. Tapi kalau enggak artinya malam ini kamu berangkat. Berangkat kalau ke Israel atau minimal ke Singapura lah. Liburan gitu mah enak Bapak Ibu Saudara. Saya tahu saya punya rumah di sorga. Tapi kalau boleh nawar sama Tuhan, Tuhan kalau bisa jangan sekarang deh. Anakku masih kecil-kecil. Malam itu saya istri dan 3 anak saya berdoa. Habis doa saya udah pamit. Sorry ya. Kalau besok pagi Papa udah gak bangun lagi. Maafin Papa ya. Artinya tugasnya Papa udah selesai. Tugasnya Papa udah selesai. Tapi kalau besok pagi Papa masih hidup, itu namanya mukjizat. Dan Bapak Ibu tahu, besok paginya ketika saya bangun, biasanya pagi doa, nggak bisa doa pagi itu. Saya cuma nangis, Bapak Ibu Saudara, nangis, ngerasain kayak pertama kalinya hidup itu. Bangun pagi itu, ya Tuhan aku masih hidup ya. Tuhan thank you, aku masih hidup ya, aku masih hidup. Makanya sering kali sekarang kalau saya bilang sama jemaat, bangun pagi udah jangan heboh ngomel sana sini. Tenangin hati, doa. Saya gak bakalan berani ngomong nih kalau semua saya gak praktekin. Sampai detik ini dari mulai Agustus 2020 kemarin. Akhirnya itu menjadi sebuah kebiasaan yang baru. Pagi hari saya tenangin diri, cuma nangis, doa sama Tuhan. Bersyukur dikasih hidup itu bersyukur. Anda seringkali kaki bisa nekuk kan gak bersyukur kan sama Tuhan. Naik turun tangga gak usah mikir, Anda jogging, Anda sepedaan gak usah mikir. Kita gak bersyukur kan. Tapi buat saya sekarang bisa nekuk 30 derajat aja. Udah rasanya bersyukurnya minta ampun, ini udah anugerah. Udah nungguin ini 4 tahun nyaris. Dari 2021 kemarin 3 tahun lebih. Pak Bu, hidup itu harus penuh bersyukur. Lewat setiap masalah. Tuhan ajar kita sesuatu. Tuhan dewasakan karakter kita. Tuhan dewasakan iman kita. Kalau kita punya cara pandang yang seperti itu, saya yakin dan percaya, apapun masalah yang menimpamu hari ini, engkau gak akan pernah komplain sama Tuhan. Karena engkau tahu Tuhan punya maksud yang baik. Amin. Kayaknya aminnya berat. Lewat setiap masalah kita harus belajar. Betul? Yang keempat, yang terakhir. Haleluya. Kalau bicara terakhir ini mukjizat terjadi. Yang ngantuk dicelikkan, yang loyo dikuatkan. Begitu kan? Benar gak? Bapak Ibu Saudara, benar-benar lewat urusan kaki ini, saya benar-benar terheran-heran. Saya sama istri saya itu cuma bisa speechless. Gak bisa ngomong apa-apa lagi udah. Malahan yang lebih dahsyat kemarin. Ketika 3 dokter yang saya tanya di Indonesia, dibilang lutut saya sudah gak bisa diimplan lagi. Kalau selama ini lutut saya diluruskan, tapi luruskan cuman sementara, tulang betis dan tulang paha disatuin, tengahnya di semen, depannya dikasih pen begitu, itu cuman sementara. Tapi 3 dokter yang saya tanya, untuk kondisinya Pak Sam kayaknya lebih baik diluruskan seumur hidup. Artinya apa? Ini semennya diambil, kemudian ambil dari tulang panggul saya, kayak dicangkok, ditempel situ, disambungin, kasih pen. Setahun kemudian dioperasi lagi, kalau memang ini sudah fix, confirm, nyambung, pennya dicopot. Tapi lutut saya lurus seumur hidup. Bapak Ibu tahu, pertama kalinya saya dengar dokter ngomong, saya nggak bisa dipasang implan lagi, saya nangis, jujur ngomong saya pun terguncang Bapak Ibu Saudara. Di mobil saya nangis sama istri saya nangis. Saya bilang Tuhan, orang jatuh dari motor kan banyak.
Orang yang patah tulang kan banyak Tuhan. Kadang-kadang gak usah dioperasi, dibawa ke tukang urut kelar. Aku udah 6 kali operasi tapi kok kayak gini Tuhan, kok gak kelar-kelar Tuhan. Ya Tuhan, apa sih maksudnya Tuhan? Saya gak ngerti, nangis saya. Lagi terguncang begitu tiba-tiba dapat WA dari salah satu gereja. Pak Sam, ini temanya buat 2 minggu lagi ya khotbah di tempat kita. Bapak Ibu tahu temanya apa? Jiwa yang tenang. Itu kayaknya jelek banget Bapak Ibu Saudara. Sayanya lagi terguncang tapi dapat tema jiwa yang tenang. Dan rupanya ketika 3 dokter ini bilang saya nggak bisa diimplan lagi. Banyak teman, banyak jemaat nyaranin saya. Udahlah ke Malaysia. Akhirnya pergi ke Malaysia, ke Kuching. Ada 2 dokter kemarin, Penang sama Kuching. Dan mayoritas pendapatnya ke Kuching. Kita pergi ke Kuching. Tanya sama dokternya di sana. Bapak Ibu bayangin aja, dokternya ini tampangnya kayak Krisya begitu. Yang nggak ada ekspresi. Jadi waktu saya tanya, dok, saya bisa diimplan nggak? Bisa. Infeksinya gimana dok? Selama ini nggak kelar-kelar dok. No problem. So, saya merasa, Dan dokter katakan, you kalau mau operasi, kita yang tanganin 2 kali operasi. Yang pertama beresin infeksi, tapi you tetap lurus kakinya. Tetap dipasangin semen. Biaya operasi cepet tiang 30 ribu ringgit. Operasi yang kedua pasang implan, biayanya kurang lebihnya 250 jutaan lah, 70 ribu ringgit. Sambil dokter itu ngejelasin, sambil di otak saya, Tuhan dalam waktu cuman berapa bulan ini 350 juta suruh sediain. Gak akan mungkin aku khotbah sekenceng apapun Tuhan. Gak mungkin 350 juta terkumpul. Mustahil, otak ini bilang mustahil. Tapi hati ini kalau memang Tuhan mau pasti ada caranya Tuhan. Saya gak ngerti. Dan Bapak Ibu tahu ternyata kurang lebih cuman dalam waktu 3 minggu. Anak-anak Tuhan dari sana sini yang ngirimin berkat. 100 juta sudah ada di rekening istri saya. Sampai akhirnya saya bilang, tungguin dah sampai 300. Kalau udah 300 nanti baru deh berani booking dokternya. Kalau kurang 50 gitu masih gak apa-apa lah. Tapi rupanya istri saya imannya juga besar juga dia. Dia bilang udah jalan dulu. Tuhan udah kasih nih untuk yang pertama. Lantar untuk yang kedua gimana? Padahal jaraknya cuma 6 sampai 8 minggu setelah operasi pertama. Kata istri saya, Tuhan yang punya tanggung jawab. Udah jalanin aja. Dengan iman melangkah dulu. Yang penting lututmu udah gak digerogotin sama bakterinya terus. Bapak Ibu tahu ketika kita jalanin awal Januari kemarin, operasi yang pertama untuk beresin infeksi. Perlahan tapi pasti. Gak tahu gimana ada anak-anak Tuhan yang kirimin berkat sampai duit 250 juta tercover Bapak Ibu Saudara. Dan bahkan ketika operasi akhir Februari kemarin, biayanya bukan 250 tapi bengkak jadi 350 operasi kedua saja. Tapi Tuhan cover semuanya. Sementara saya gak punya uang sama sekali. Pak, Bu, saya bukan mau menceritakan uangnya. Uangnya itu gak begitu masalah buat Tuhan. Tapi intinya ketika engkau hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika engkau mengandalkan Tuhan. Ketika engkau sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sandaran hidupmu. Gak usah takut. Lewat setiap masalah kita diajar. Dia itu ada. Allah kita Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Nah, ini kita lihat. Apa yang dikatakan Daud ayat 34 sampai 36. Kita lihat bagian ini. Minta pemain musik kembali ke tahtanya. Di dalam ayat 34, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Ayat 36, juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Bapak Ibu Saudara, ini yang keempat. Tuhan izinkan setiap masalah terjadi dalam kehidupan kita. Tujuannya apa? Supaya kita ini moving to the next level. Kita ini naik level Bapak Ibu Saudara, naik kelas. Anda lihat kehidupannya Daud. Tadinya peperangan Daud ini cuma ngelawan beruang, ngelawan singa. Tapi ketika Tuhan izinkan masalah yang jauh lebih gede ada di depan Daud. Lawan yang gak sebanding. Ini tentara, ini gembala kambing domba. Ini bawa lembing, bawa tombak. Dia tahu strategi perang.
Ini cuman bawa ketapel, buah apel di air payau, nggak level lah ya. Betul tidak? Daud dihina, Daud dibully kalau bahasanya sekarang. Daud dibully dari Saul juga. Daud dibilang, kamu nggak tahu siapa yang kamu lawan. Kalimatnya Saul ini seakan-akan, ya ilah kita aja tentara ini ngeper ngadepin dia, apalagi kamu. Saul ngomongnya negatif tentang Daud. Bahkan Goliat berkata, kamu kira aku anjing, kamu ngadepin aku cuman bawa ketapel. Tapi Anda tahu, ketika melalui ketapel Daud ini, bukan Daud bersandar pada ketapelnya. Saya mau katakan simpel Pak, Bu. Batu itu di tangan Daud, batu itu gak ada apa-apanya, biasa aja. Ketapel itu biasa aja, gak ada lebihnya. Tapi batu dan ketapel itu di tangan Daud, ketika Daud berjalan bersama dengan Tuhan, batu dan ketapel itu menjadi luar biasa. Batu dan ketapel ini kayaknya bukan senjata yang hebat gimana dibanding sama tombak sama lembing. Ya jauh lah. Pak, Bu, mungkin hari ini kekuatanmu sama kayak Daud. Kemampuanmu sama kayak Daud, terbatas. Tapi ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, yang terbatas ini Tuhan mampu jadikan sesuatu yang luar biasa. Amin. Amin. Dan bahkan ketika Daud mengalahkan Goliat, Goliat akhirnya apa? Tumbang. Daud penggal kepala Goliat. Bayangan saya nih Bapak Ibu Saudara, satu kakinya Daud ini ada di atas badannya Goliat. Tangan kirinya Daud pegang kepalanya Goliat. Tangan kirinya pegang pedang. Anda lihat, Tuhan sebenarnya sedang memproklamirkan, ini loh orang pilihannya. Tuhan tunjukkan kepada tentara Filistin dan tentara Israel semuanya, termasuk di depan Saul. Ini loh orang pilihannya. Daud yang tadinya bukan siapa-siapa, tetapi ketika Daud pegang kepalanya Goliat, Daud menjadi seseorang yang diperhitungkan. Pak, Bu, kadang-kadang kita perlu sadari, Tuhan izinkan Goliat masalah ada dalam hidup kita. Tapi percayalah, Tuhan mau bawa kita moving to the next level. Tingkat iman kita yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Amin. Amin. Saya kalau tanya, biasanya kalau saya khotbah di sekolah, ya saya udah lebih dari 10 tahun nih khotbah di retreatnya sekolah metodis ini. Saya sering kali kalau semua mau khotbah di anak-anak, saya suka bilang, siapa yang mau sekolah, gak usah ada ujian. Gak usah ada PR, mau gak? Semuanya semangat. Mau gak Sam? Mau? Mau? Gak usah ada ujian, gak usah ada PR. Mau Kak Sam? Mau. Tapi gak usah ada kenaikan kelas. Gak usah ada kelulusan. Jadi kamu kelasnya di situ terus seumur hidup. Mau? Pak, Bu, jangan harap naik kelas kalau engkau gak mau ujian. Jangan harap ada sebuah selebrasi, wisuda, kalau engkau gak mau ngadepin ujian skripsi. Hari ini bisa jadi engkau sedang ngelus dada. Bisa jadi engkau sedang berurai air mata. Bisa jadi engkau lagi ngalamin masalah-masalah yang berat. Saya pun datang ke tempat ini dengan 2 tongkat. Dengan kaki yang masih terpincang-pincang. Luka belum sembuh benar. Saya pun ngadepin ujian itu. Tapi seperti lagu pujian tadi, lebih dari pemenang. Jangan cuma nyanyi. Banyak orang Kristen seringkali jago kandang. Nyanyinya doang jago. Kita buat iblis gemetar. Kata iblis, gua tunggu lo di parkiran depan lo ya. Kita nyanyinya, katanya lebih dari pemenang. Katanya kita buat iblis gemetar. Lampu mati di rumah sendirian. Takut. Jangan takut dengan masalah. Gak ada masalah yang terjadi secara kebetulan. Tuhan punya maksud khusus. Amin. Bilang sama kanan kirimu, ayo kuat. Amin. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu
padaku, selamanya Kau ku sembah. Mari katakan, takkan habis kasih-Mu bagiku, yes, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis, takkan habis. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Apapun masalah kita, kasih setia Tuhan gak pernah berkesudahan. Anugerah Tuhan selalu ada. Kuatkan, teguhkan iman kita, Bapak Ibu Saudara. Tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis, takkan habis. Yes, yes, amin, amin. Yes, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Mari angkat hatimu, katakan pada Tuhan, takkan habis. Amin. Takkan habis kasih-Mu bagiku, yes, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Mari katakan, takkan habis, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Kembali angkat hatimu, katakan, takkan habis. Amin. Takkan habis, yes, kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidup, tak berubah. Amin. Setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Selamanya, selamanya Kau ku sembah. Selamanya Kau ku sembah. Bapak Ibu Saudara, mungkin siang hari ini ketika engkau datang ke tempat ini, mungkin hatimu sedang menjerit, hatimu sedang menangis. Mungkin kau sedang mengalami masalah-masalah yang begitu berat. Tolong kita ingat, kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan tak pernah berkesudahan. Apapun masalah yang kita hadapi, anugerah Tuhan tetap ada. Kasih setia Tuhan tetap menyertai. Kuatkan, teguhkan imanmu. Kuatkan, teguhkan hatimu, Bapak Ibu Saudara. Mari kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan. Dan mari kita perlu untuk mengandalkan Tuhan. Dan perlu kita sadari lewat setiap masalah, Tuhan ajar kita sesuatu. Untuk kita boleh memiliki level iman yang terus-menerus semakin dewasa. Sehingga kita semakin serupa dengan Tuhan. Kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara, engkau yang hari ini mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, engkau rindu didoakan, acungkan tanganmu, saya akan berdoa bagi engkau. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Gak ada masalah yang terjadi secara kebetulan. Lewat masalah Tuhan sedang bentuk engkau. Tuhan sedang dewasakan imanmu. Kalau mungkin ada yang lain lagi Bapak Ibu Saudara, acungkan tanganmu, saya akan berdoa bagi engkau. Tuhan sedang ajar engkau sesuatu. Jangan putus asa.
Jangan putus asa, kuatkan teguhkan hatimu. Bapak Ibu yang mengangkat tangan, angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu, saya akan berdoa bagi engkau. Tuhan, kami bersyukur, kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Suara hamba-Mu terbatas, kata-kata hamba-Mu, bahkan cara hamba-Mu menguraikan firman-Mu begitu terbatas. Tapi biarlah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini kami diingatkan bahwa kami membutuhkan Tuhan. Kekuatan kami terbatas. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Dan kami mau hidup mengandalkan Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan ketika kami menghadapi pergumulan demi pergumulan, kami terus diingatkan bahwa lewat setiap masalah Tuhan ajar kami sesuatu. Tuhan mau mendewasakan iman dan karakter kami. Tuhan, hamba berdoa untuk tangan-tangan yang terangkat. Mari Tuhan, Engkau topang mereka. Engkau tuntun mereka. Engkau bawa mereka dalam segala rencana-Mu. Sehingga pada akhirnya Tuhan, lewat setiap pergumulan yang dihadapi umat-Mu, mereka boleh melihat kemenangan demi kemenangan, mukjizat demi mukjizat terjadi dalam hidup mereka. Dan mereka akan berkata, kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang hebat. Oh Tuhan, berkati setiap umat-Mu yang ada di ruangan ini. Berkati rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, apapun yang mereka lakukan, Engkau buat segalanya berhasil. Dan biarlah Tuhan, setiap kami di tempat ini, kami boleh diingatkan bahwa kami perlu Tuhan, supaya kami terus bersandar kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.